Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu perekrutan dan pengangkatan karyawan serta seleksi karyawan. Anggota kami terdiri dari 3 kelompok, yaitu ada Prisca Aulia Putri, NPM 02 111 90, Ilyas Maulana 02 9039, dan Muhammad Afrian 021 101 9065. Tujuan utama rekrutmen dan seleksi untuk mendapatkan orang yang tepat untuk suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di organisasi untuk waktu yang cukup lama. Dan rekrutmen adalah proses menarik, screening, dan memilih orang yang memenuhi syarat pekerjaan. Semua perusahaan dalam industri apapun bisa mendapatkan keuntungan dari kontingensi atau mempertahankan perekrutan profesional atau proses ahli daya untuk agen perekrutan. Proses rekrutmen. Yang pertama, perencanaan rekrutmen, surat permintaan karyawan baru, deskripsi jabatan. Yang kedua, strategi rekrutmen, di mana, bagaimana, dan kapan memikat calon pelamar. Yang ketiga, sumber-sumber rekrutmen, internal, eksternal, pasar tenaga kerja. Dan yang keempat, penyaringan, menyisihkan yang tidak sesuai. Dan terakhir yang kelima, kumpulan pelamar, pemberitahuan kepada pelamar. Hasil proses rekrutmen. Hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah orang yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan calon mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di organisasi atau perusahaan. Baik, untuk selanjutnya ada gambaran proses penarikan rekrutmen 1A dan 1B. Yang pertama, perencanaan SDM dari 1A, lanjut ke 1B, permintaan khusus manajer untuk proses rekrutmen. Lanjut setelah dari yang pertama, lanjut ke nomor 2, yaitu lowongan pekerjaan yang tersedia. Dan yang ketiga, ada 3A dan 3B. Setelah lowongan pekerjaan yang tersedia, analisis informasi jabatan, dan meminta pendapat dari manajer. Yang keempat, persyaratan jabatan. Yang kelima, metode penarikan. Yang keenam, pelamar-pelamar yang memuaskan. Pengangkatan. Ada 2 jenis pengangkatan. Yang pertama, pengangkatan sebagai calon pegawai, yaitu calon pegawai adalah masa percobaan yang telah diterima dalam suatu organisasi yang akan dijalani selama 1 tahun atau sesuai kebijakan perusahaan. Yang kedua, pengangkatan dalam jabatan. Pengangkatan dalam jabatan adalah pengangkatan kepada pegawai tetap atau pegawai negeri sipil pada jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Pengangkatan dalam jabatan dalam suatu organisasi harus ada penilaian prestasi kerja pegawai, dan yang mempunyai prestasi baik dapat diberikan penghargaan dengan memberikan jabatan yang lebih layak. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam pengangkatan jabatan adalah prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu sendiri. Pengangkatan harus didasarkan atas syarat-syarat objektif yang telah ditentukan dan tidak boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah. Selanjutnya, definisi seleksi.
Seleksi karyawan adalah suatu proses pemilihan dan penentuan pelamar pekerjaan yang terdiri dari beberapa langkah spesifik untuk posisi jabatan yang tersedia dengan tujuan mengurangi jumlah pelamar yang terjaring sehingga memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh instansi atau perusahaan. Proses seleksi dimulai ketika pelamar melamar pekerjaan di perusahaan dan berakhir pada saat diambil keputusan pengangkatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan Baik, tempat, silakan. Baik, selanjutnya di sini ada kualifikasi dalam seleksi karyawan. Di sini ada umur, keahlian, kesehatan fisik, pendidikan, jenis kelamin, penampilan, bakat, temperamen, karakter, pengalaman kerja, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, dan inisiatif dan kreatif. Next. Selanjutnya ada gambaran proses seleksi SDM. Yang pertama itu ada penerimaan pendahuluan pelamar. Selanjutnya proses yang kedua ada tes penerimaan. Yang ketiga ada wawancara seleksi. Yang keempat ada pemeriksaan referensi-referensi. Yang kelima ada evaluasi metode atau tes kesehatan. Yang keenam ada wawancara oleh supervisi. Dan yang terakhir ada keputusan penerimaan. Selanjutnya ada proses pelaksanaan rekrutmen dan seleksi. Yang pertama ada mengidentifikasi jabatan yang lowong atau kosong dan berapa jumlah pegawai yang diperlukan. Yang kedua mencari informasi jabatan melalui analisa jabatan. Yang ketiga menentukan di mana calon yang tepat harus dicari. Yang keempat memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat. Yang kelima memanggil calon. Yang keenam menyaring atau menyeleksi calon. Yang ketujuh, membuat penawaran kerja. Yang kedelapan, mulai bekerja. Terakhir ada kesimpulannya, yaitu strategi rekrutmen, pengangkatan, dan seleksi yang baik akan memberikan hasil yang positif bagi organisasi atau perusahaan. Semakin efektif proses rekrutmen dan seleksi, semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan pegawai yang tepat bagi perusahaan sehingga akan berpengaruh langsung pada produktivitas dan kinerja finansial perusahaan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam membaca, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.